Oke, smart viewers, welcome back to Binusian on Screen. Yes, alright. Masih sama kita berdua di sini. pastinya. Nah, tadi kan kita sudah memberikan update-update mengenai Binus dan teman-teman dari Binusian tentunya. Nah, kali ini kita mau ada ngobrol-ngobrol juga dengan Betul, Binusian pastinya ya. Iya. Alumninya Smart Viewers ya, pasti teman-teman di sini udah nggak sabar juga ingin melihat cuplikannya gitu ya, Vi. Karena ini adalah salah satu jurnalis ya di salah satu televisi swasta ya. Betul. Gitu. Jadi tentunya dulunya juga pernah berkontribusi lah dulu di Binus TV juga Yes, gitu. Jadi ya teman-teman lah masih senior nggak jauh dari kita ya gitu. Pastinya. Cuman kali ini memang yang dapat pengalaman untuk bisa wawancara itu adalah Nathan. Mungkin boleh spill sedikit Tan, apa aja sih yang lo bahas gitu sama Iya. beliau? Dari gue pribadi sih sebenarnya salah satu yang paling gue kaget itu adalah pada saat ngobrol dengan beliau, ternyata memang beliau dulu pernah ada berkontribusi atau bisa dibilang nyuri start ilmu gitu ya mengenai dunia jurnalis di Binus TV. Wow. Gitu, yang akhirnya akan membawa beliau untuk masuk terjun ke dunia lebih besarnya lagi itu ketika pada saat dia masuk ke TV One. Wow. Gitu, di oke, situ seru dia banget. sebagai seorang jurnalis. Nah, itulah yang nanti akan gue sendiri akan ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar pengalaman-pengalaman beliau gitu lah. Oke, kira-kira siapa sih alumni yang kita bahas ya? Yang kita bahas hari ini mungkin masih pada penasaran, langsung aja kita lihat di video berikut ini. Oke, Smart Viewers. Nah, sekarang di sini bersama gue Nathan dan seperti yang tadi kita udah diantar ya. Kalau misalnya di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang jurnalis ya. Ini luar biasa kesempatan yang sangat gue tunggu-tunggu juga untuk bisa ngobrol dengan beliau karena setelah gue lihat-lihat lagi, wah ini banyak banget pengalaman yang memang harus gue kulik-kulik gitu. Buat teman-teman pasti udah tahu banget karena mungkin pasti sering banget ngelihat di televisi gitu ya. Ini mau kita akan membahas banyak hal ya. Apalagi berhubungan dengan empati serta pengalamannya sebagai seorang jurnalis gitu. Nah di sini langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Rizky. Halo Kak, apa kabar? Halo Nathan, apa Mantap. kabar? Baik. Sehat kan? Kak. Sehat juga kan Sehat, Kak? Alhamdulillah. Sehat, Nah, alhamdulillah. itu. Tadi bilangnya beliau banget ya. Di backstage ngomongnya, iya gue lu nih gini-gini. Tiba-tiba. Ini beliau. Beliau. Ya kan opening dulu ini ngasih tunjuk first impression dulu baik-baik gitu kan. Yo. Nah, tapi Kak Rizky ini gue sendiri seneng banget memang akhirnya dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama kakak. Ini gue nggak peres ya, maksudnya kan biasa orang kalau host kan di depan seperti tadi kita udah sempet ngobrol-ngobrol ya. Waduh, terima kasih. Sempat bahas-bahas dikit kalau misalnya pasti di depan basa-basi dulu. Enggak, ini gue serius, ini gue beneran. Ini enggak. Nah, Kak Rizky, di sini kan memang kakak dulu lulusan Markom dari Binus University. Mau nanya ini dulu pertama kali akhirnya mengambil untuk masuk lulusan Markom Binus University itu alasan apa sih Kak? Jadi gini ceritanya, dulu waktu zaman SMA tuh gue memang pengen banget masuk ke ada 2 jurusan sebenarnya. Ada hubungan internasional, terus komunikasi. Tapi belakangan gue kayak menyadari diri gue kayaknya lebih cocok komunikasi ini. Karena pas zaman sekolah tuh kayaknya seneng banget kalau disuruh ke depan, disuruh presentasi, maju ngobrol kayak lebih nggak tahu malu kan. Kayaknya kenapa nggak gue asah gitu. Kenapa nggak gue asah nih kemampuan komunikasi gue. Setelah riset, saran dari orang tua, temen, kenapa nggak di Binus saja, ada jurusan marketing communication, dan kayak gue bisa latihan di situ, bisa ngambil jurusan yang tepat gitu, dan di lulusan Binus katanya bisa langsung kerja, cepat kerja, itu terbukti dengan gue. Abis gue skripsi, gue wisuda, coba apply ke beberapa stasiun TV, ke beberapa media, kemudian ya udah nyangkut deh di TV One. Terus gue kuliah selama 4 tahun di marketing communication, gue ambil public relations, sambil gue ikutan Binus TV kayak kalian. Asik. Nah itu tadi gue mau nanya lebih lanjut dikit nih. Ini kan berarti memang akhirnya kakak sendiri masuk Binus TV. Berarti ceritain dikit nggak sih Kak dulu pengalaman waktu di Binus TV juga gimana? Oh ya, jadi kayak waktu awal kuliah itu gue lupa namanya apa sih, suka ada pamerannya itu loh. Expo. Kayak anak-anak baru. Nah, Yeah. Expo itu ada beberapa kayak Binus TV, Binus Radio, dan juga ekstrakurikuler lainnya gitu ya. Dan gue dari awal udah tertarik banget nih dengan Binus TV. Kayaknya seru banget, dan kayak pas kunjungan ke Binus TV udah kayak bener-bener TV beneran. Gue kayak ngebayangin diri gue, suatu saat gue nanti bisa kayak Kak Trisna yang membawakan jurnal 19. Akhirnya dapat kesempatan kan untuk masuk Binus TV, diajarin juga liputan-liputan, diajarin juga bikin naskah. Jadi bener-bener kayak gua rasa kayak
udah kerja beneran sebagai jurnalis di saat itu, karena kayak gue siaran, gue liputan juga, terus kayak gue bikin naskah juga gitu. Oh, I see. Berarti memang secara mungkin akhirnya memang dapat menimba ilmu, akhirnya nanti yang memang membantu kakak sendiri setelah lulus udah ada, bisa dibilang udah nyuri start gitu lah ya di Binus TV. Udah nyuri start, udah nyuri start duluan gitu. Tapi kalau sebelum akhirnya kan tadi kakak udah sempet sebut juga akhirnya apply di TV One, tapi gue pengen tarik dikit kak, jauh lagi. Itu memang akhirnya kakak ada keinginan untuk menjadi seorang jurnalis tuh, cerita awalnya tuh gimana sih kak? Apa yang dari kecil atau mungkin pas dekat-dekat SMA itu mau kuliah, mungkin mau kayak menarik nih gitu komunikasi gitu kan? Atau emang udah ada cita-cita dari dulu gitu? Jadi waktu gue zaman sekolah tuh memang suka banget nonton berita, agak klise ya. Mungkin kalau anak-anak lain kayak nonton kartun atau nonton apa, gue juga suka. Cuma kayak gue sering banget nonton berita karena orang tua gue juga suka nonton berita kan. Kayak nungguin banget update apa kejadian, peristiwa bencana dalam negeri, luar negeri, suka aja gitu ya nonton berita. Dan mulai dari situ kayak gue pengen nih jadi kayak mereka nih, jadi jurnalis, jadi reporter, jadi news anchor, kayaknya kok keren banget. Mereka bisa terjun langsung di lapangan, mengabarkan di lokasi bencana, tadi peristiwa-peristiwa, ataupun ya ngabarin langsung gitu ya dari lokasi kejadian. Gue ngeliatnya itu keren banget, dan mereka bisa bermanfaat bagi orang banyak ya nggak sih? Kayak ditunggu-tunggu kan, kayak untuk mengabarkan informasi-informasi yang detail terbaru. Kayaknya mereka kok bisa jadi orang yang pertama tahu mengenai peristiwa atau kejadian itu. Makanya gue kayak dari awal kalau ditanya sebenarnya cita-citanya jadi jurnalis nggak sih, ya bisa jadi kayak gitu. Nah prosesnya kan panjang ya seperti yang tadi gue kuliah di komunikasi, kemudian ikut Binus TV, kemudian yang mungkin yang bisa gue ceritain juga kayak gue tuh sering banget ikut lomba-lomba, Nathan. Oke. Kita juga tahu kayak kalau disuruh ikut lomba gue mau nih. Ikut lomba di mana lah, kayak ikut lomba di Binus TV, ikut lomba di kampus, pernah juga SCTV Goes to Kampus, di beberapa universitas juga. Nah itu juga menjadi salah satu momen gue untuk mengasah kemampuan, melatih kepercayaan diri, ketemu orang. Jadi kayak, ya itu tadi yang kayak lu bilang, kita curi start lebih awal. Jadi saat kita lulus kuliah udah lebih siap gitu ya, kayak lebih dilihat kayak, wah dia kok kayaknya udah mateng nih gitu. Nah, lulus di tahun 2016 itu langsung masuk untuk ada apa tadi untuk development programnya apa sebutannya kak? Iya itu kayak kalau di TV One sih dibilangnya Journalist Development Program, JDP TV One. Jadi kayak itu pendidikan dulu selama 4 bulan. Jadi kayak nanti lu ada kelas lah seputar jurnalistik, seputar gimana teknik-teknik wawancara, teknik vokal, pokoknya hal-hal teknis lah ya. Ilmu-ilmu diisi oleh beberapa jurnalis-jurnalis senior juga yang ada TV One, oleh pimpinan redaksi TV One juga, Karni Ilyas yang mengisi. Kemudian setelah kurang lebih 2 bulan 3 bulan dalam masa JDP itu Journalist Development Program, kita ada namanya on the job training, Nata. Jadi kayak terjun langsung ke lapangan tapi masih tandem. Jadi kayak ngikutin senior, ngikutin jurnalis-jurnalis supaya nggak kaget gitu loh ngelihat gimana. Terus diterjunin semua di berbagai desk, kriminal, politik, hukum, HAM, keamanan, sport. Jadi kayak tahu kira-kira kayak gini loh rasanya kalau liputan di olahraga, sport, gini loh kalau kayak liputan di hukum, pengadilan, gimana demonstrasi atau peristiwa gitu. Jadi kayak setelah itu baru gue mulai bener-bener liputan terjun sendiri tuh 2017 tuh Maret. Nah ini boleh dong kak ceritain pengalaman pertama kali yang pada saat itu tuh yang kata kayak nggak kebayang, wah ternyata kayak gini nih akhirnya gue terjun sendiri gitu kan. Itu yang pertama kali kakak dulu liput itu masih inget nggak sih mengenai apa? Yang bener-bener gue udah full live report itu liputan mudik sih. Itu liputan mudik itu di daerah. Iya. Itu kayak live report pertama kita anak-anak JDP itu pas mudik di Brebes dulu, di Brexit. Dan tahun sebelumnya kan kejadian yang Brexit tuh macet parah sampai ada korban kan. Ya udah kita tuh bener-bener ngejagain di sekitar situ, di ngetem di depan rumah warga untuk lihat arus lalu lintas. Kayak panasnya minta ampun, gue sampai tiduran di depan rumah orang itu. Oh ya? Kayak iya, tiduran di depan rumah orang difotoin sama temen. Kayak gila. Terus kayak gila ini Rizky pelor banget, bisa gimana aja bisa tidur. Iya karena saking lelahnya.
Iya. Tapi kayak ya itu pengalaman pertama yang berharga. Kayak itu liputan mudik, tambah lagi puasa kan. Iya itu bisa dibilang ya untuk jadi kickstart-nya itu bisa jadi memorable banget lah ya, karena itu Memorable banget. apalagi soalnya mudik gitu, maksudnya lagi Iya, season momennya lagi Ramadan. lagi besar gitu lah ya. Kak Rizky, ini ada satu juga lagi pertanyaan yang pengen gue tanya. Tadi kan memang seperti yang dibilang juga pada saat ada momen-momen, apalagi yang pada saat pertama kali kakak itu mungkin masih kayak kagok gitu ya, masih ada beberapa culture shock gitu ya mungkin kalau orang bilang gitu ya, kayak Iya, kaget iya, gitu iya. kan. Nah, akhirnya banyak yang mungkin kakak pelajari hingga saat ini. Nah, ini mungkin banyak poin-poin berhubungan dengan empati nih Kak. Nah, ini ada pengalaman spesifik nggak sih yang akhirnya untuk dari kakak sendiri mengajarkan hal tersebut? Nah itu salah satunya tadi kan, kayak yang lu bilang kayak lagi macet kasihan ngeliat orang yang mau nggak mau kalau ada yang nanya kayak ada jalur alternatif atau kayak nanya jam-jam berapa sih biasanya kondisi jalan ini lebih lengang, lebih lancar ya kita kasih tahu. Kalau pengalaman lain yang bener-bener ngajarin gue rasa empati itu kalau gue terjun liputan saat bencana. Karena awal-awal gue jadi jurnalis liputan sebagai reporter sering banget kirim ke luar daerah bencana, longsor di Sukabumi, tsunami di Pandeglang, tsunami di Palu, dan bencana-bencana lainnya. Dan itu bisa ngajarin gue banget kayak jadi apa ya, empati, ikut merasakan dan kayak jadi kayak mau bantu langsung gitu loh mereka. Kayak contohnya kalau lagi bencana kan orang kayak semuanya susah, kita susah, orang susah, nggak ada makanan, nggak ada air, mereka harus di tenda gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang kita kerja mau wawancara ya itu kayak apa ya, kayak susah banget gitulah. Kayak harus bener-bener nanyanya yang bener, nggak boleh malah kayak lu mengeksploitasi mereka sebagai korban. Jadi harus bener-bener merasakan, mengerti mereka lah. Kalau mereka nggak mau ya udah nggak apa-apa, ya nggak sih. Kayak membantu juga mengabarkan bahwa misalnya di titik ini bantuan belum ada loh, kayak kita sampaikan dalam report kita. Dan ya itu melatih gue untuk lebih sabar, lebih berempati. Nah, berhubungan lagi nih mengenai dengan reporter nih, dan kakak seorang presenter. Ini kan kakak sekarang ini kan dipercaya sebagai news presenter program Kabar Pagi dan Kabar Siang di TV One gitu. Nah, betul. Kita mau nanya mengenai perbedaannya yang terasa banget ketika akhirnya kakak bekerja dulu sebagai nggak dulu juga ya, maksudnya sekarang kan masih berjalan juga antara reporter dengan jurnalis nih Kak. Nah, ini yang paling mungkin bisa dibilang paling kontras gitu apa sih Kak perbedaannya gitu? Kalau reporter sama presenter di studio gitu maksudnya ya? Iya perbedaannya. Kalau kayak reporter ya kita di lapangan tuh kayak bener-bener semuanya kita siapin sendiri. Kayak kita misalnya cari lokasi, kayak bikin konten atau bikin poin apa yang kita sampaikan semua kita bikin sendiri kan. Sama kayak cari narasumber kita sendiri. Nah kalau di studio itu memang sebenarnya lebih nyaman. Karena sudah ada produser, sudah ada bagian redaksi yang menyiapkan seluruhnya, konten dan lain-lain, naskah dan lain-lain. Kita baca prompter, kita latihan. Cuma tekanannya memang pressure-nya lebih tinggi saat kita di studio. Ibaratnya kayak kita jadi apa ya, yang lead ya, yang lead si program itu. Kalau udah salah-salah apa kan orang ingetnya kita ya. Jadi yang perbedaan besarnya hanya itu aja sih menurut gua. Buat teman-teman di rumah nih mungkin nanti ke depannya akan ada pemikiran juga atau mungkin cita-cita juga untuk menjadi seorang reporter atau presenter seperti kakak. Ada nggak sih wejangan-wejangan tertentu nih Kak yang buat teman-teman untuk mengejar cita-citanya? Tapi nggak harus itu kedua ya, maksudnya apapun mungkin di luar itu juga, di luar jurnalisme. Tapi wejangan-wejangan tertentu mungkin kayak tadi seperti yang dari Insight salah satunya adalah yang paling jelas kalau kita better new restart gitu ya, mungkin kalau untuk mencapai cita-cita gitu. Tapi selain itu Kak, ada apa-apa lagi nih? Ya itu lo harus mau tadi kayak, dan curi start itu gue masih akan ngomongin soal itu. Jadi kayak kalau lo mau mengejar cita-cita lo harus persiapan dengan baik gitu. Jadi saat lo sudah berada di posisi itu atau lo memulai, lo udah punya bekal, lo udah punya amunisi untuk menunjukkan ke orang, untuk menunjukkan ke atasan lu, untuk menunjukkan ke diri lu sendiri bahwa lu bisa. Karena kalau kayak kita udah punya bekal itu kan akan kelihatan gitu ya. Perbedaannya sama orang-orang yang misalnya, oh ya gue nanti deh, gue seiring berjalannya waktu baru gue belajar. Tapi kalau kayak lu udah curi start tadi, lu udah mulai dari awal. Kalau kayak gue tadi ikut Binus TV, lomba-lomba, belajar yang lain, belajar bahasa dan lain-lain.
Nah itu kayak jadi momen yang bagus untuk lu untuk memulai supaya bisa dilihat terjun langsung dan lu punya pengalaman, nilai lu udah lebih dari orang lain. Gue sih wejangan gue itu aja sih. Dan jangan pernah gengsi. Nah, Ya. itu ya. Kadang-kadang kita suka gengsi, gitu ya. Jangan pernah gengsi lah kayak untuk ngapain, untuk nanya orang kayak, aduh nanti gue dikira nggak tahu nih. Kayak gue nanya ya daripada lu sotoy misalnya gitu ya. Jadi kayak daripada so tahu, yang mending kita nanya aja gitu. Luar biasa nih sama Kak Rizky pada hari ini. Terima kasih Kak udah ngobrol-ngobrol sama kita, berkesempatan Terima untuk kasih. Dari gue sendiri interview gitu kan. Biasanya Kakak yang interview orang, nah ini kita yang Oh interview iya, sekali ini ya. makanya gue Gitu. rasa beda banget gitu loh. Kayak, waduh di interview, kagok banget. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga informasi yang gue sampaikan tuh jelas gitu ya. Udah Ini kita Kakak, mantep sharing-sharing kok. aja. Thank you banget dari Kak Rizky. Nanti mudah-mudahan mungkin di kesempatan berikutnya bisa ngobrol-ngobrol lagi. Gitu. Amin. Sehat selalu semuanya. Sama-sama. Oke, Smart Viewers, nanti abis ini kita akan balik lagi buat teman-teman. Pokoknya pantengin aja terus. Oke, itu dia hasilnya dari seru obrolan banget ya. gue dengan Seru banget. Kak Rizky Darmansyah ya. Yang membahas tema tentang jurnalis sebagai profesi yang melatih kesabaran dan empati. Kayaknya itu Itu benar dia. ya. Benar banget. Fit. Bener ya. banget. Karena dari gue sendiri kan gue mungkin lebih banyak bekerja sebagai presenter gitu ya. Nah lu sendiri kan sebagai jurnalis juga pasti ada udah agak-agak relate pastilah ya. Iya betul. Pokoknya nunggu panas-panasan Iya. hal biasa untuk kita ya, Itu untuk dia. kita jurnalis. Tapi kalau misalkan masih kepengen tahu nih kira-kira kok informasinya kayaknya masih belum puas ya. Nanti kalian bisa nonton juga di YouTube channel Binus TV. Bisa lihat tuh secara full apa aja yang Pastinya. diobrolin Nathan sama Kak Rizky. Itu dia. Nah makanya tentu aja terus pantengin YouTube channel kita. Oke. Oke. Nah, Smart Viewers, habis ini kita akan balik lagi. Ada satu lagi ya, segmen tentunya di sini akan membawakan hal-hal menarik dari karya-karya dari para Binusian ya. Siapa ya Itu kira-kira dia. kali ini? Nah, buat yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Binusian On on Screen. Screen.